Tuhan. Yuk kita akan membaca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai yang ke-14. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai yang ke-14 kita akan baca bersama-sama 3 ayat ini di depan. Baik, firman Allah berkata demikian 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ayat 12 dan 13 menasehatkan kita beberapa poin, beberapa hal bagaimana kehidupan kita jalani. Agar kehidupan kita ini dapat satu sama lainnya bisa bersatu. Maka di dalam Kolose yang tadi kita perhatikan, boleh ditayangkan kembali. Maka kita lihat Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ke-12 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang dipisahkan, orang-orang yang seharusnya kehidupannya tidak serupa dengan dunia. Tetapi kehidupan yang menampilkan ciri kehidupan di mana Yesus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Tuhan. Yaitu kehidupan yang seperti apa? Yaitu bagaimana kehidupan kita bisa memiliki belas kasihan satu dengan yang lainnya. Kita penuh dengan kemurahan, kita menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong. Kita menjadi orang yang lemah lembut, berbicara baik, dan bahkan bukan cuma berbicara tetapi hatinya lembut, hatinya mau dibentuk, hatinya mau diarahkan, hatinya mau mendengar yang lain, kemudian juga perlu kesabaran. Inilah hubungan yang diperlukan, inilah hal yang diperlukan di dalam kita membangun hubungan dengan yang lainnya. Kemudian ayat yang ke-13 berkata, sekali lagi, bahwa kunci dari semuanya manusia itu tentu dalam berinteraksi, mungkin ada konflik, mungkin ada sesuatu hal yang tidak berkenan. Maka kunci untuk tetap bisa mempertahankan satu hubungan yang baik adalah kelegaan hati kita untuk melepaskan pengampunan, dengan kesabaran tadi bahwa memang manusia itu tidak sempurna. Namun di atas semua hal yang tadi disebutkan kata firman Tuhan ayat 14 bahwa mari kita kenakan kasih. Ya, sebagai hal yang mempersatukan dan menyempurnakan yang tidak sempurna tadi. Karena ada satu kekuatan kasih yang kita akan bisa mengerti dan yang minggu lalu saya sudah sampaikan 2 hal. Kekuatan kasih, yaitu yang pertama bahwa kekuatan kasih itu bisa memampukan kita untuk mengerjakan, melakukan hal-hal yang sulit sekalipun, hal-hal yang mustahil sekalipun, namun dengan kesatuan, persatuan, kebersamaan yang sulit. Seperti pepatah berkata, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Maka semua itu kita bisa bekerja bersama-sama dengan menyatukan melalui kasih yang mengikat setiap kita, kelegaan hati kita untuk memberi pengampunan buat orang yang melakukan kesalahan, kesabaran kita menanti dan menyaksikan kekurangan orang lain dan sebagainya. Maka hal-hal yang sulit akan dapat dilakukan. Dan hal itu dibuktikan oleh sejarah dengan kemampuan umat manusia teknologi yang apa adanya di waktu yang lalu dibanding sekarang yang sudah sangat canggih
untuk bisa membangun menara Babel yang puncaknya sampai ke langit. Hal yang sulit dilakukan, namun hal itu tetap dapat dikerjakan. Kesatuan bahasa, kesatuan logat, komunikasi yang baik, satu dengan yang lainnya. Maka mereka kompak untuk membuat satu tujuan yang bersama-sama tadi. Sampai akhirnya bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengerti bahwa kemarin kita belajar dengan adanya kekuatan persatuan akan membuat segala sesuatu yang kita kerjakan itu bisa lebih cepat. Jadi kesatuan itu, persatuan itu mempercepat pekerjaan. Jadi apapun juga jika kita inginkan bisa diselesaikan lebih cepat, maka kita perlu bersatu. Lidi yang individu tadi dipecah belah, maka kemudian untuk menyapu lantai yang kotor akan membutuhkan waktu yang panjang sekali dibandingkan ketika itu disatukan, kemudian untuk dapat menyapu bersih, maka menjadi satu pekerjaan yang cepat diselesaikan. Dan hal itu dibuktikan ketika membangun tembok Yerusalem kembali oleh Nehemia dan dukungan dari setiap umat yang ada waktu lalu. Sehingga sekalipun dulu orang-orang tidak peduli terhadap situasi keadaan yang dialami oleh bangsa Israel dengan kondisi yang berantakan, namun dengan dipersatukannya setiap umat dan kerelaan untuk mau menyatu, maka tentunya pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem dapat selesai di luar daripada nalar kemampuan waktu manusia. Seperti biasanya, berapa banyak kita perlu renovasi rumah kita. Pekerjaan kecil kita butuh waktu yang lama. Untuk ngerombak kita butuh waktu yang lama. Buang puing juga butuh waktu lama. Untuk kembali membangun juga butuh waktu yang lama. Untuk finishing lebih lama lagi. Tetapi semua dicatat sejarah mampu diselesaikan dalam tempo 52 hari. Jadi satu pekerjaan yang luar biasa dengan persatuan yang terjadi. Hal yang ketiga yang kita akan lanjutkan adalah bahwa kekuatan persatuan itu memampukan kita untuk dapat menghadirkan atau mendatangkan belas kasihan Tuhan. Poin yang ketiga ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, sudah ditayangkan. Oke. Bahwa kita tahu sejarah mencatat bahwa Tuhan mengutus Yunus. Yunus menolak. Kenapa Yunus memprediksi? Yunus berpikir, Tuhan itu penuh belas kasihan. Tuhan itu maha pengampun. Seperti itulah Tuhan menjadi pelaku dan dia mengajarkan seperti itu juga. Kalau aku adalah maha pengampun, maha pengasih, penuh belas kasihan, hendaklah kita hidup bersama seperti itu juga. Dan Yunus tahu akan kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Nanti aku pergi capek-capek, akhirnya juga apa yang direncanakan Tuhan, hukuman yang akan didatangkan terhadap orang-orang di Niniwe nanti juga batal. Dan ternyata prediksi itu terjadi. Ketika berita hukuman bahwa Niniwe akan ditunggang balikan, maka rakyat bertobat, rakyat menyesal, rakyat bersatu. Rencana ini sampai terdengar oleh raja, raja pun turun dari tahtanya bergabung, bahkan memberi perintah kesatuan bahwa semua perlu berpuasa. Merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan agar rancangan yang menghancurkan Niniwe, menghancurkan seluruh penduduk yang ada itu tidak terjadi. Dari manusia sampai kepada hewan. Semua bersatu hati untuk dapat berdoa, untuk dapat memohon kemurahan belas kasihan Tuhan. Dan akhirnya kita bisa lihat bahwa
Benarlah seperti dugaan daripada Yunus bahwa Tuhan memang penuh belas kasihan. Bahkan dia menyesal kalau dia sudah merancangkan kejahatan yang demikian, kejahatan hukuman yang demikian terhadap kota Niniwe oleh karena kejahatan mereka. Ternyata Tuhan itu maha baik. Jadi kita bisa lihat di sini, jika kehidupan kita mengalami banyak hal, bahkan kita lihat malapetaka demi malapetaka, kemunduran, kemerosotan kita alami, maka perlu bukan cuma individu pribadi, tetapi kesadaran bersama. Yuk kita sama-sama memohon kemurahan, belas kasihan Tuhan, agar kiranya Tuhan memulihkan keadaan kita, hukuman itu tidak terjadi, penderitaan ini bisa berakhir, dan sebagainya dan sebagainya. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 berkata bahwa jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, sekali lagi merendahkan diri, mencari wajahku, bertobat dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan memulihkan keadaan mereka. Jadi kehidupan kita bisa mengalami pemulihan. Kehidupan kita mengalami situasi yang berbalik baik. Kemurahan dan belas kasihan Tuhan bisa dicurahkan seandainya kita mau merendahkan diri. Tadi diajar firman Tuhan agar kita rendah hati, supaya kita merendahkan diri. Cari wajah Tuhan, berdoa, sepakat sama-sama. Maka kita hadirkan belas kasihan Tuhan. Hadirkanlah belas kasihan Tuhan atas hidup pribadi kita masing-masing. Hadirkanlah belas kasihan atas kehidupan keluarga rumah tangga kita. Hadirkanlah belas kasihan juga atas gereja Tuhan di tempat ini. Sehingga kuasa Tuhan melawat, kuasa Tuhan memulihkan, kuasa Tuhan membawa kepada kebaikan. Setiap hal perjalanan kehidupan kita berusaha menjadi lebih baik, dan lebih baik. Tetapi manusia perlu belajar kenapa semua terjadi. Apa rencana dan maksud Tuhan. Seorang yang menguatkan saya beberapa waktu yang lalu berkata, ketika kami sharing, Pak, ada seorang yang mengingatkan saya. Ada kisah yang berkata seorang penjual tahu ketika dia hendak berjualan melewati ladang, tetapi ternyata dia tersandung dan tahunya hancur di ladang. Sementara dia sedang berusaha untuk pergi naik cepat satu angkot yang dia coba kejar waktu agar bisa ke kota menjualnya. Maka si yang tukang tahu ini berkata, kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa tahuku hancur? Bagaimana keluargaku? Aku hari ini berupaya untuk membuat tahu, mencari nafkah buat keluargaku. Kenapa kau izinkan tahuku hancur di ladang ini dalam perjalanan aku untuk usaha? Tapi ternyata jadwal yang dia baru tahu beberapa jam kemudian, berita terdengar yang seharusnya kendaraan yang dia tumpangi seandainya dia bisa berjalan dengan mulus. Dan ternyata kendaraan itu tabrakan dan semua penumpangnya mati. Setelah dia menyadari bahwa ternyata oh iya, apapun yang terjadi ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ada belas kasihan, ada kemurahan Tuhan. Kadang kita nggak mengerti perjalanan hidup kita. Kadang kita menyalahkan beberapa hal. Tapi kembali Tuhan mau belajar, mengajar kepada kita, maksud saya, agar kita coba memahami setiap peristiwa. Dan dibalik ke semua yang terjadi dalam hidup kita, seperti respon yang sangat cepat yang dialami oleh bangsa Niniwe, dan raja dari atas sampai orang yang paling bawah, bahkan semua serempak yang ada, kemampuan sumber daya yang ada di kota Niniwe dipersatukan, agar kiranya mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dan sekali lagi kita bisa melihat sejarah mencatat bahwa persatuan ternyata mampu menghadirkan belas kasihan Tuhan. Jadi yuk kita bersatu, rapatkan barisan, bergandeng tangan, relakan hati satu sama lain,
rendah hati, kosongkan diri seperti Yesus. Kalau tadi ditanya bagaimana wujud kasih Tuhan yang bisa kita katakan, yang terbesar, yang nyata menurut kita. Oh, kita bisa melihat pengorbanan Tuhan. Kenapa Tuhan mau berkorban? Dia yang maha mulia, dia yang maha agung, dia yang berada di tempat yang kenyamanan, dia yang disembah, dia yang dimuliakan. Tetapi dia berkata, Alkitab menulis, Kolose pasal kedua, dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa sebagai manusia, tidak menganggap, walaupun sebenarnya dia Allah, tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Jadi semua dia kerjakan, dia korbankan. Dan pada waktu setelah dia korbankan, sebelum itu terjadi, dari rangkaian semua hal yang tadi, tentu Tuhan terus melakukan pemulihan demi pemulihan. Yang sakit disembuhkan, ya, bahkan yang mati dibangkitkan. Sampai akhirnya kita bisa lihat Tuhan bergumul dalam doanya. Sebelum dia meninggalkan dunia ini, maka dia minta satu, Tuhan tolong. Supaya semua orang yang diberikan kepada aku menjadi murid aku, menjadi orang yang percaya. Menjadi orang yang percaya bukan cuma sekedar pilihan kita. Menjadi orang yang percaya itu kasih karunia. Kalau saudara hari ini bisa jadi Kristen, kalau saudara hari ini bisa pilih ke gereja, itu kasih karunia. Ada predestinasi, ada ketetapan Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita dapatkan dari surga kalau tidak dikaruniakan dari surga. Artinya segala sesuatu yang bisa sampai saat sekarang adalah karena ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Menanggapi rencana Tuhan ini perlu respon yang cukup peka. Dan karena itu kita bersatu. Yuk kita ajak. Biar apa yang direncanakan Tuhan terlaksana lebih sempurna dan bahkan lebih cepat. Pekerjaannya perlu diselesaikan. Dunia akan sedang menuju akhir. Namun ada banyak hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan jika kita ingin mempercepatnya, maka kita harus bekerja sama. Tuhan tetapkan saya dan saudara, kita ini kawan sekerja Allah. Jadi yuk mari kita datangkan belas kasihan Tuhan dalam hidup kita pribadi, dalam keluarga, dan dalam gereja. Yang keempat adalah bahwa persatuan menghadirkan mujizat Allah. Yang pertama bahwa memampukan kita mengerjakan hal yang sulit sekalipun. Yang kedua adalah mempercepat pekerjaan kita. Yang ketiga tadi saya sampaikan apa? Menghadirkan belas kasihan Tuhan. Ya, mendatangkan belas kasihan Tuhan. Yang keempat adalah menghadirkan mujizat Allah. Kita tahu bahwa cerita tentang Esther, umat yang mengalami tentunya rencana jahat umat Yahudi mau dimusnahkan. Mordekai mengetahui rancangan jahat ini. Sampai akhirnya coba mengadukan kepada keponakannya Esther. Tolong hadap baginda raja, sampaikan rencana jahat. Rencana jahat siapa ya? Hah? Siapa? Haman. Rencana jahat Haman. Sampaikan rencana jahat Haman. Ini orang kepercayaannya si raja. Punya kekuasaan tinggi. Tapi dia ingin memusnahkan seluruh umat daripada Yahudi. Dan kalau itu dimusnahkan, dalam pikiran Mordekai, sekalipun engkau seorang ratu, Esther, jangan lupa. Engkau juga Yahudi dan engkau tidak akan luput hal itu. Esther tahu akan aturan. Ini nggak mungkin. Kalau aku menghadap raja nggak dipanggil, nyawaku taruhannya dan aku bisa mati. Tapi sekali lagi Mordekai ingatkan, kalau engkau cuma pikirkan kepentinganmu sendiri, kalau engkau cuma menyelamatkan dirimu sendiri, jangan dikira bahwa engkau bisa. Semua akan terkait dan engkau mungkin tidak akan luput juga seperti yang lainnya. Akhirnya Esther mau berkorban. Akhirnya Esther berkata, berdoa untuk aku.
perintahkan semua untuk berpuasa dan berdoa. Maka aku akan menghadap raja. Dan kalau raja berkenan, aku diterima. Kalaupun tidak, aku mati. Aku berkorban untuk bangsaku. Kita bisa lihat mujizat terjadi dalam perkara yang mulai dari kecil. Perkenanan raja yang tidak diduga dalam menurut aturan. Yang namanya mujizat itu di luar daripada aturan yang ada. Di luar dari logika yang masuk. Logika yang masuk peraturannya sudah tetap jelas, semua orang tahu. Kalau nggak dipanggil nggak boleh. Kalau masih lancang, maka kena hukuman. Tapi hari itu mujizat terjadi diawali. Dengan perkenanan raja mengulurkan tongkat kepada Ester. Berkenan mendengarkannya. Bahkan berkenan menuruti apa yang diinginkan oleh Ester. Ester membuat rencana untuk membongkar kejahatan Haman. Dan akhirnya terbukti. Haman yang merancangkan menggantungkan tiang gantungan untuk menggantung Mordekai. Akhirnya dia yang tergantung di sana. Mujizat bisa terjadi. Kita bisa lihat perjuangan Rasul Petrus dalam memberitakan Injil, dalam menegakkan kebenaran, dalam memperkenalkan Yesus, Sang Juru Selamat itu, yang disalibkan oleh orang banyak. Kemudian dari akibat dia melakukan pekerjaan Tuhan yang baik. Imbalannya bukan yang terpuji, tetapi ditangkap, dipenjara, karena efek-efek yang terjadi di masyarakat. Difitnah dan sebagainya. Tapi kita bisa lihat bahwa umat berdoa. Umat berdoa bagi pemimpinnya. Umat sepakat berdoa. Enggak pikir ini mustahil, ya sudahlah dia di penjara, bagaimana bisa. Apalagi kiri kanannya dibelenggunya itu adalah pengawal. Bukan dibelenggu dengan benda, tetapi dibelenggu dengan kiri kanannya pengawal. Di depannya bersenjata lengkap. Namun kita bisa lihat ternyata mujizat bisa dinyatakan oleh Tuhan. Dan dengan kuasa adikodrati kita bisa lihat bahwa akhirnya Petrus bisa lepas. Belenggu terlepas dari tangan para pengawal, bisa melewati para pengawal tanpa disadari oleh para pengawal, dan sampai akhirnya keluar. Jadi kesatuan hati berdoa dari umat itu untuk pemimpinnya yaitu Petrus pada waktu itu menghadirkan mujizat bagi Petrus, dan kita bisa lihat hal itu di Alkitab. Seperti saya sudah sampaikan juga, peristiwa yang nyata di abad yang ke-11 pada waktu yang lampau di Mesir, di mana pegunungan Mokatam itu mengalami mujizat, bisa pindah. Begitu besarnya sebuah pegunungan bisa pindah dari barat ke timur sejauh 3 kilometer. 3 kilometer itu jauh. Sebuah gunung, wong manusia jalan 3 kilo juga ngos-ngosan. Tapi itu gunung bergerak pindah hanya karena umatnya berdoa, bersatu hati. Kenapa dia bersatu hati? Mengalami situasi yang mengancam. Kata Alkitab, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah. Ajaran Yesus. Orang Kristen, kalau benar ajaran firman yang engkau yakini, buktikan. Buktikan. Dunia membuktikan kebenaran Alkitab di dalam kehidupan kekristenan. Dunia membuktikan kehidupan umat percaya untuk bisa menjadi sebuah kesaksian. Dan kita bisa lihat gereja mula-mula, jemaat mula-mula, kehidupannya itu menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Mereka bersatu, mereka sehati. Sampai akhirnya mereka disukai semua orang dan jumlah bilangan mereka bertambah. Enggak pusing, enggak jauh. Wujudkan. Kehidupan yang nyata. Dan gak bisa bergantung cuma 1-2 orang. Tapi sebuah komunitas yang bersatu.
Dan itu juga yang dialami pada waktu lalu semua orang Kristen. Kristen Koptik, Kristen Protestan, kalau dibilang mau disebut ada Protestan, Kristen Katolik, semuanya bersatu. Semuanya bersatu. Mereka merendahkan diri, mereka berdoa. Mereka tahu dengan 3 ancaman yang terjadi. Kalau engkau nggak bisa buktikan ayat itu, pindahkan gunung ini ke sana. Seperti ajaran firman Tuhan. Seperti yang engkau percayai. Maka semua orang Kristen ini harus pindah menjadi Muslim. Kalau engkau gak mau pindah agama, keyakinanmu, maka seluruh orang Kristen di Mesir ini harus keluar, tidak boleh ada di Mesir lagi. Yang ketiga, kalau engkau gak mau pindah, gak mau keluar, ngotot tetap, semua akan dibunuh. Ultimatum 3 ini oleh penguasa khilafah pada waktu lalu. Cuma waktu 3 hari. Mereka minta waktu. Beri kami waktu 3 hari. Tuhan nyatakan kemuliaan. Semua tidak terkecuali. Tidak satupun. Semua umat yang percaya. Berdoa mohon belas kasihan. Di sebuah tempat yang berseberangan dengan kelompok khilafah itu. Mereka berdoa. Doa mereka 100 kali berkata, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Minta belas kasihan Tuhan, poin 3 tadi. Dengan iman, kesatuan, minta belas kasihan Tuhan. Mujizat terjadi. Sampai orang-orang kelompok sana dari pemimpinnya juga. Yang terbalik terjadi, pindah. Jadi orang yang percaya. Dibaptis bahkan menjadi penginjil. Sampai mati bagi Tuhan. Hal-hal yang rasanya nggak mungkin pasti bisa. Firman Tuhan menulis dalam Matius pasalnya yang keberapa? 18 ayat 19, ini ayat favorit saya juga. Saya ajar di keluarga pada waktu anak-anak masih kecil, kalau mau minta apa, sepakat dulu kita. Sebelum kita berdoa, sepakat. Mau apa? Karena dengan sepakat berdoa, pasti Tuhan kerjakan. Kalau kita berdoa masing-masing, ya sudah. Kalau kita mau, kamu mau apa? Ya kita doa serah. Dan biasanya itu yang terjadi. Firman Allah berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, apapun loh, kata ayat ini, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi ada kekuatan kesepakatan, ada kekuatan kesehatian, ada kekuatan persatuan. Dan itulah yang menjadi harapan kita hari ini. Baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita. Inilah kuncinya. Jika umatku merendahkan diri. Umatku bukan 1 orang. Umatku semua. Merendahkan diri. Berdoa. Enggak cuma 1 orang yang berdoa. Berdoa semua. Berpuasa jika diperlukan. Cari wajah Tuhan. Mohon belas kasihan. Mujizat bisa terjadi. Perkara dahsyat bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kemudian kita akan bisa lihat di sini ada 4 tadi, masih ingat ya. Kemudian faktor apa sih yang dapat mempengaruhi persatuan dan perpecahan? Faktor apa yang membuat kita bisa bersatu? Dan faktor apa pula yang sama bisa membuat kita jadi pecah? Kuncinya kita tahu, yaitu partai politik. Sekarang kita ada di tahun yang politik kan, 2024 itu. Belum lama ini kita punya berita yang cukup
menggairahkan dengan terjadi sesuatu yang berbeda ya. Buat saya dengan peristiwa yang terjadi partai politik. Partai politik itu orang bilang kita kenalkan, nggak ada yang namanya kekal. Nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Hari ini Anda bisa jadi musuh, Anda bisa jadi oposisi, besoknya Anda bisa jadi koalisi. Teman sama. Dan apa yang bisa membuat kita menjadi oposisi atau koalisi, kita bisa sepakat atau tidak sepakat? Jawabannya satu, kepentingan. Kepentingan mempersatukan kita. Jika kepentingan itu adalah kepentingan yang sama. Orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama bisa dipersatukan. Tapi orang-orang yang memiliki kepentingan yang berbeda tidak akan mungkin bisa dipersatukan. Kalau kepentingan saya A, kepentingan Anda B, maka kita nggak bisa sejalan. Kalau saya mau ke pasar baru, Anda mau ke pasar pagi, kita nggak ketemu. Tapi kalau saya bilang saya mau ke pasar baru dan yang lain sepakat juga mau ke pasar baru, kita bisa numpang sama-sama satu kendaraan. Dan kita bisa sampai kepada tujuan bersama. Kepentingan inilah, tahu setiap orang punya kepentingan. Setiap orang pasti memperjuangkan kepentingannya. Nah, sebagai orang yang percaya, kepentingan siapa yang sedang kita perjuangkan? Kalau kita masing-masing bertahan antara kepentingan saya dan kepentingan kamu, kita nggak ketemu. Itu sebabnya Alkitab menuliskan sebuah rumusan. Dalam hidupmu bersama, hendaklah engkau mengenakan apa? Hati dan pikiran Kristus. Jadi kita hanya mampu bisa punya kepentingan sama ketika dipersatukan oleh Kristus. Kepentingan membangun kerajaan Allah atau kepentingan untuk diri sendiri. Kepentingan untuk memuliakan Allah atau kepentingan untuk memuliakan diri sendiri. Orang Kristen sekalipun Yesus berdoa dan kita tahu ajarannya, bahkan kita pinter khotbahin, tapi menjadi pelaku yang mempersatukan itu gak gampang. Bahwa kenyataan di dunia ini, di mana saja seluruh dunia, termasuk di Indonesia, kekristenan itu sulit bersatu. Ada banyak orang yang berpandangan begini, para teolog punya pendapat begini. Dengan teolog punya pendapat begini, mereka mendirikan sinode yang lain dengan doktrin yang berbeda-beda. Padahal Alkitabnya sama. Ada orang-orang yang baru lulusan dokter, kemudian merasa lebih pintar, kemudian bisa ngerubah dan banyak hal yang lainnya. Alkitab cukup, katanya. Cukup, nggak ada tambahan. Nggak ada yang boleh ada ajaran di luar Alkitab. Tapi doktrin memisahkan orang. Orang membangun, ada yang bisa membangun gereja sampai sekian hektar. Tapi ada yang orang yang dari tahun cuma pindah-pindah gereja. Dan ngurus izin lagi untuk tempat yang berbeda. Karena kontrak dan gak mampu. Sekolah orang mau ngeharap bisa dididik dalam Kristen, saya Kristen. Saya mau sekolah Kristen tapi biayanya mahal. Buat orang yang gak mampu gak bisa. Tapi ternyata yang lebih murah adalah sekolah yang lain. Gak heran Buddha suci bisa lebih baik dalam beramal ketimbang orang Kristen. Kenapa? Membangun kerajaan sendiri. Kita punya kepentingan yang berbeda. Nah, mari kepentingan ini bisa mempersatukan jika kita mengenakan kepentingan yang sama. Filipi pasal 2 ayat 2 dan 3a berkata begini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu hati, satu pikiran, satu kasih, ya. Jangan ada yang punya kasih yang berbeda. Satu jiwa yang mengendarai, yang mengatur, memotori kita semua menentukan banyak hal.
kehendak kita, satu tujuan. Kita mau tujuannya kemana? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Orang-orang nggak berlomba untuk dipuji kelompok diri pribadi individu. Kita tidak membuat orang beridola dengan diri kita, sekalipun kita jadi orang yang hebat. Tapi kita tidak lupa untuk mengembalikan semua kembali Tuhan. Ingat, semua dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Enggak ada celah yang seharusnya ada pada manusia. Lucifer itu adalah iblis kesombongan. Dosa yang lain tentunya ada iblis yang berbeda namanya. Iblis kesombongan ini Lucifer. Orang diuji supaya bisa menyamakan Tuhan. Nggak cukup untuk terima apa yang Tuhan telah kodratkan buat kita. Terus yang menyedihkan lagi begini. Filipi 2 ayat 21 begini. Filipi 2 ayat 21 berkata, sebab semuanya. Enggak cuma bilang sebab sebagian. Sebab semuanya. Apa? Mencari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Ini yang menyebab kita susah bersatu. Ini yang membuat kita tidak rela untuk bekerja sama. Ini yang membuat kita tetap bisa berjalan sendiri-sendiri. Dan membuat segalanya jadi lambat. Kita mutar di tempat. Perjalanan kalau kita sudah ke Israel, kalau kita sudah tahu, dari kota mana Mesir ke kota Israel itu, apalagi sekarang dengan teknologi, itu ditempuh nggak harus dengan 40 tahun. Kalaupun berjalan kaki juga nggak segitu jauh. Tapi dia harus muter jauh. Kenapa? Kepemimpinan Musa ada orang-orang yang memberontak. Ketika saya mau naik unta ke Gunung Sinai. Awal pertama travel berkata nanti ada unta di perempat perjalananmu ke Gunung Sinai. Untuk membawa engkau sampai ke 3/4. Dan selebih itu nggak bisa unta lagi naik. Harus kau jalan lagi sampai ke puncak. Rombongan waktu itu saya berangkat tengah malam jam 1 malam pagi. Supaya kami bisa tiba di pagi subuh untuk melihat cakrawala yang luar biasa. Tapi sebagian banyak orang yang kemudian dalam perjalanan menuju ke puncak itu. Di tengah masih perjalanan mereka berhenti. Mana untanya? Mana untanya? Udah tengah malam, dini hari. Dan dingin. Mereka ngotot nggak mau bergerak. Saya sudah peristiwa mengalami pada waktu itu. Setelah peristiwa saya yang mau mati di laut mati itu. Maka roh Tuhan berkata buat saya lebih jelas pada waktu itu. Lihat, gimana sulitnya ya pemimpin-pemimpin orang ini. Sudah dibilang masih nggak percaya. Nanti sebentar lagi. Kemudian akhirnya karena sebagian orang yang nggak percaya menghasut. Dan mereka pulang ke tempat penginapan jalan sendiri. Saya dan beberapa teman yang lain masih tetap berjalan. Dan kami taat turut. Benar. Sekalipun beberapa perjalanan kita lihat orang berkelahi antara pemilik unta. Tapi kemudian kami dapat. Saya dapat. Dan membawa saya ke 3/4. Coba bayangkan, yang lain gak bisa naik, nikmati. Saya bisa nikmati. Kesabaran tadi dikenakan. Kepercayaan kita. Ketaatan kita. Sebagian gak nikmati. Orang-orang berpikir saya gak kuat. Bahkan saya menuntun. Puji Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Dengan tongkat yang kita bawa. Pergi ke puncak sampai turun ke bawah. Turunnya pasti jalan kaki, gak mungkin naik unta karena bisa bahaya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini kepentingan. Kalau orang punya kepentingan berbeda-beda sulit. Dan Alkitab mencatat dari dulu loh, bukan sekarang aja. Ya, bahwa semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Yesus. Dan jika kita mau bersatu, kita bisa
mengerjakan yang sulit sekalipun, kita bisa mempercepat pekerjaan kita, dan kita juga mampu bisa menghadirkan belas kasihan Tuhan ketika kita menghadapi banyak hal, tantangan dan sebagainya, bahkan kita bisa menghadirkan mujizat. Dan semua hal itu akan mungkin bisa terjadi jika kita punya kerelaan hati, kerendahan diri, mau mengampuni. Oke, saya salah, maafkan saya, lepaskan pengampunan. Oke, saya lambat, berikan kesabaranmu untuk menanti. Oke, saya begini, saya nggak sempurna. Mari kita terima satu sama lain. Mari kita lengkapi satu sama lain. Di keluarga juga demikian, dan sebagainya. Kalau ada orang yang cuma berjuang, biarkan dia berjuang sendiri. Lidi dibiarkan jalan sendiri, lambat dan mungkin gak berhasil. Tetapi jika disatukan, kekuatan tadi pasti bisa. Maka 1 Petrus 4 ayat 11 berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Tujuannya cuma satu. Saya, kamu, semua yang lain. Dikatakan Alkitab, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi semua ini bukan untuk menunjukkan kehebatan kita yang terbalik seperti waktu bangsa Babel waktu lalu. Babel untuk menyombongkan diri. Persatuan yang tercipta untuk menyombongkan diri. Dan Allah tidak berkenan. Kesatuan yang tercipta untuk memuliakan Tuhan dan Tuhan berkenan. Ayat slide terakhir saya adalah, ini sudah pernah saya sampaikan. Bagi orang yang bagi orang yang egois, kalau kemauan saya, kehendak saya, kepentingan saya yang menguasai seluruh perjalanan hidup saya, baik secara individu pribadi maupun secara bersama-sama sebagai komunitas, maka ego itu akan menjadi hal yang membuktikan it's got out. Ego itu meminggirkan, menyampingkan, menyingkirkan Tuhan. Jadi orang-orang yang ego menurunkan Tuhan. Orang-orang yang ego membuat Tuhan tidak berkarya. Orang-orang yang ego maka membuat segala sesuatu cuma dikerjakan berdasarkan kemampuan orang itu. Dan kita tidak akan bisa melihat Tuhan campur tangan di dalam. Tapi bagi orang yang membiarkan Kristus tadi, kita satukan, biar Tuhan yang pimpin kita. Biar Tuhan yang membuat kita sama ya. Bagi orang yang dipimpin Yesus Kristus, biarkan Tuhan yang memimpin, maka ego yang sama tadi dalam diri kita. Setiap orang punya ego, punya kepentingan. Maka akan menjadi ego yang berarti berbeda 180 derajat. Exalting God only. Memuliakan, meninggikan Tuhan saja. Jadi kalau Tuhan yang memimpin hidup kita, akan membawa kita hidup bagi kemuliaan Allah saja. Bukan diri sendiri. Jadi inilah yang seharusnya saya sampaikan, yang saya harapkan bisa terwujud dalam kehidupan kita bersama sebagai jemaat GBI Gunung Sahari. Yuk kita bersatu. Ada banyak hal di depan yang perlu kita kerjakan bagi gereja ini. Ada banyak yang harus dipulihkan. Ada banyak yang harus kita lakukan. Kita sama-sama mengakui kemurahan Tuhan besar atas GBI Gunung Sahari. Yang usianya sudah lebih dari usia GBI itu sendiri. Lebih dari setengah abad. Lebih dari setengah abad. Kemurahan, kebaikan, dan kesabaran Tuhan atas gereja ini seharusnya diresponi dengan kerendahan hati setiap umat yang percaya. Datang sama Tuhan. Mohon belas kasihan, kemurahan, kebaikan untuk memulihkan setiap kita. Tuhan Yesus berkati. Amin. Yuk mari kita bangkit diri. Mari kita angkat lagu pujian. Diberkati kau Tuhan dengan pujian.